Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Post Channel. Kali ini kita mau lanjut cerita tentang terapinya Akila. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, kemarin kan udah cerita terapinya gimana, materinya gimana gitu kan. Terus sekarang aku mau ceritain tentang terapi sesungguhnya Akila. Nah, terapi Akila itu apa-apa aja nih, seperti ini, pakai gambar-gambar, terus ada gelas. Ini gelasnya harusnya 3, nggak tahu satu lagi kemana. Apa bang? Holiday. Holiday, mau kemana holidaynya? Holiday. Terus ini ada kelereng, kalau orang Medan bilangnya guli, ya kelereng. Ada kelereng, orang Medan bilangnya guli. Terus ada nih banyak, belajar nggak boleh marah-marah, belajar tidak boleh teriak-teriak, nangis dan gini-gini. Terus ada juga ini. Nih, stiker-stiker emosional. Nih, banyak ya. Kelihatan kan? Ada foto mamanya. Ada foto mamanya, ada foto Akila. Ini sebenarnya perlu. Jadi aktivitas ibu, anak, papanya, adiknya itu perlu. Ini kayak gini. Ini yang ini aja ya. Yang sebagian besar lah. Dibilang sebagian besar juga enggak. Terus ini kayak kata-kata benda, hewan. Nih, sampai dibuat catatan-catatan kecil gini. Nah, ini sebagian besar ada di OT, sebagian besar ini adalah tugas untuk TW-nya, terapi wicara. Gimana sih caranya? Caranya adalah, tapi sebenarnya gini ya, kalau ini kan karakter kartun ya, apa animasi. Kalau bisa foto dia sendiri sambil berlari atau foto dia sendiri sambil jalan, karena itu lebih memudahkan dia untuk mengenal. Seperti ini, ekspresi ini masuk ke TW. Ekspresi ini masuk ke TW. Nggak tahu kenapa bisa masuk ke terapi bicara. Nah, jadi ekspresi masuk ke terapi bicara. Gimana dia sedang marah, dia sedang sedih, gemes, gini gemes ya. Terus sedang sedih, sedang oke gitu, mikir. Tapi lebih baik kata terapis yang di Penang itu lebih baik menggunakan gambar dia sendiri. Nah, ini sampai sekarang masih digunain, udah 4 tahun ya. Kita terapi berobat di Penang itu udah 4 tahun, mau jalan 5 tahun. Ini masih tetap digunain karena sesekali dia mau loss. Losnya itu dia kadang-kadang nggak tahu gimana ekspresi marah. Kadang-kadang kalau mamanya lagi marah mukanya seperti apa, papanya marah mukanya seperti apa. Nah, kalau gini ini kan kayak cepat, lari, ada binatang kecil gitu. Nah, di sini yang dikenal adalah sebenarnya pemahamannya. Oh, ini kecil. Apa yang kecil? Ternyata ada binatang. Binatang apa yang kecil? Laba-laba gitu. Oh, ternyata laba-laba ada yang kecil juga gitu. Jadi sebenarnya kita menjelaskan, kalaupun dia tidak mengerti, nggak apa-apa, dijelasin aja. Nanti lama-lama dia terima, lama-lama dia ngerti gitu. Terus aku juga udah banyak yang lupa cara ininya. Nih, kura-kura. Dia bisa mengenal, oh ini binatang. Binatangnya apa? Kura-kura. Kura-kura itu sifat jalannya seperti apa? Lambat gitu kan. Dia slow, jalannya lambat.
oh dia mengenal kura-kura, dia mengenal kata lambat gitu kan. Jadi dia tahu, oh ini kura-kura, kalau kura-kura jalannya lambat. Jadi kalau kita ngomong sama dia, Akila jalannya kayak kura-kura, dia mungkin akan ngerti, oh kalau jalan ke kura-kura seperti apa, lambat gitu. Jadi ini sih sebagian kecil. Terus ini kayak ini. Nih telur kalau dipecahin jadi seperti apa bentuknya, mengenal bentuk telur bundar. Kalau dipecahin seperti apa bentuknya, putihnya di luar, kuningnya di dalam. Ini harusnya diwarnain guys, tapi nggak sempet warnain, jadinya gini aja. Nih kayak cupcakes itu ukurannya seperti apa, bentukannya seperti apa, ini mengenal bentuk. Terus nih apel ada jeruk sini apel ya ini. Terus banyak lagi lah, ini kayak bunga, bentuk es krim, ini mengenal bentuk. Jadi dalam terapi wicara Akila itu lebih ke mengenal dan memahami bentuk, warna, ukuran, besar kecil, terus kata sifat, kayak di atas, di bawahnya. Gunanya gelas ini untuk mengenalkan dia apa arti di dalam dan apa arti di luar. Masukkan kelereng ke dalam gelas, di dalam. Keluarkan kelereng dari dalam gelas, berarti di luar, dikeluarin. Jadi dia mengenal apa itu di dalam, di luar, di samping, di depan, di belakang, di bawah, di atas. Nah, itu ke TW-nya sih seperti itu terapinya. Jadi kayak misalnya kelereng, ini juga jadi bahan terapi. Jadi main kelereng. Sini kan kita suruh pilih, ambil kelereng berwarna biru gitu. Dan dari sini dia tahu ini kelereng warnanya biru. Jadi dia mengenal bentuk bulat kelereng. Oh ada kelereng yang berwarna biru gitu. Ambil kelereng berwarna kuning gitu. Ambil kelereng kecil, ambil kelereng besar. Nah, seperti itu. Terus apa lagi nih? Nih aku kasih tahu nggak detail ya, biar semuanya pada tahu aja seperti apa. Oke, ini cerita. Jadi lebih ke cerita. Akila sedih. Kenapa sedih? Akila es krimnya jatuh. Itu. Terus ini, oh dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia terima kado, terima hadiah. Terus kayak ini kan, dia kotor gitu. Dia harus, sorry, bukan kotor ternyata. Dia ketakutan. Takutnya kenapa? Di dalam wastafel ada laba-laba, ada binatang gitu. Jadi lebih ke soal cerita. Tapi ini TW ya, terapi wicara di sana ya. Biar dia memahami percakapan, memahami benda, memahami bentuk, memahami kata sifat, kata benda dan segala macamnya. Kalau dia sudah paham, dengan sendirinya dia bisa mengucapkan kata itu. Itu yang aku paling ingat sama terapi wicaranya. Nah kayak tadi kan contohnya Mama Holiday, dia udah tahu bahwasanya kalau di luar negeri ya, nggak di Indonesia, itu di bulan-bulan segini kan udah mulai holiday gitu kan. Nah dia tahu Mama Holiday gitu. Holiday itu apa? Liburan gitu, nggak di rumah, jalan-jalan gitu. Jadi dia sudah mulai memahami holiday itu apa gitu. Ini kalau dia misalnya gini, dia marah, suruh dia baca. Kebetulan Akila udah bisa baca, udah bisa tulis. Belajar tidak boleh menangis. Jadi Akila tuh paling doyan belajar tuh nangis. Biar apa? Biar cepat kelar. Akalnya panjang. Jadi dibuatkan sama terapisnya kayak gini. Belajar tidak boleh menangis. Nah, kalau dia lagi nggak senang sama pelajaran, dia bisa marah-marah. Kasih ini. Belajar tidak boleh marah-marah. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya kita bisa buat sendiri, nggak perlu beli. Kalau yang ini aku sendiri dikasih kopiannya sama terapi wicara di sana.
Ini lebih ke soal cerita gitu. Terus apa lagi ya? Nah seperti ini, ambil apel. Jadi di kamarnya Akila itu kan banyak nih properti dia untuk terapi. Ini yang aku keluarin hanya sebagian kecil karena itu ada satu laci gede isinya properti terapi dia semua. Ambil apel gitu. Jadi Akila ambil apel warna kuning gitu kan. Ya udah, mau itu berbentuk gambar, mau itu berbentuk asli, lebih bagus sih bentuk asli ya. Misalnya ambil apel warna merah, apel kan nggak ada warna kuning ya. Ambil apel warna merah atau ambil apel warna hijau. Dengan begitu dia mengenal bentuk. Oh, bentuk apel begini tuh, warnanya merah, warnanya hijau gitu. Dari situ dia bisa mengenal bentuk, mengenal warna. Terus coba gigit apelnya, apa rasanya? Rasa ada manis, ada asin. Jadi kasih pilihan, ada garam, ada gula, ada kopi pahit gitu kan. Jadi biar dia tahu garam itu rasanya asin, kalau gula itu rasanya manis, kopi itu rasanya pahit gitu. Jadi ketika dia makan apel itu rasanya seperti apa? Seperti gula gitu, berarti rasanya manis. Dengan begitu dia bisa mengenal semuanya, memahami yang lebih penting gitu. Jadi udah cukup sekian ya guys tentang terapi Akila. Apa? Ini apa? Senang. Sini, deket sini, biar lihat. Ini apa? Senang. Kalau ini? Sedih. Kalau ini apa? Bingung. Kalau yang ini? Marah. Siapa marah? Siapa suka marah-marah? Marah. Akila suka marah-marah. Ini? Ini apa? Hah? Nih. Gemas. Jadi dengan begitu dia tahu mengekspresikan dirinya. Jadi kalau Akila tuh suka mama malah gitu. Jadi suka bilang mama suka marah-marah gitu. Iya kayak mana mama nggak suka marah-marah, orang abang nakal gitu. Jadi kita sudah mulai bisa berkomunikasi dua arah sama dia. Semoga cerita terapi Akila ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau yang ini bisa cari di apa ya? Bisa cari di internet kayaknya yang ini, ekspresi. Kalau yang ini juga bisa cari di internet, cuma aku lupa keywordnya apa. Nanti aku kasih tahu. Nah, ini sampai dikasih CD sama terapi bicara. Dikasih CD. Ini pendengaran. Jadi terapi bicara itu bukan hanya berbicara, tapi dia bisa mendengar secara fasih, melihat secara nyata, dan mengucapkan secara fasih. Secara fasih. Jadi mendengarnya itu benar-benar pendengaran yang bagus, penglihatan yang nyata gitu kan, sehingga dia bisa mengucapkan dengan lantang dan jelas gitu. Ini ada suara-suara kambing, sapi, terus suara orang berlari, suara helikopter gitu kan. Kadang kita cuma dengar suara nggak tahu suara apa gitu. Nah di sini dia memahami pendengarannya seperti apa. Jadi belum tentu anak autis itu pendengarannya bermasalah dalam hal nggak bisa dengar gitu. Dia dengar tapi dia tidak bisa mencerna gitu. Oke guys, mohon maaf kalau ada salah-salah. Semoga cerita terapi Akila ini bermanfaat. Mohon maaf ya, aku nggak bisa jelasin semuanya seperti apa karena terlalu banyak. Nanti kapan-kapan aku sharing-sharing sama terapisnya Akila yang di rumah, seperti apa Akila dulu, seperti apa Akila sekarang. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.